Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat somai tanpa ikan dengan bumbu kacang. Dan walaupun adonannya ini tanpa menggunakan ikan atau tanpa menggunakan telur, ini tetap awet empuk, awet lembut banget walaupun sudah dingin. Dan ini pun juga walaupun udah 2 hari tuh masih lembut aja, masih enak banget. Karena ini modalnya itu nggak nyampe Rp50.000 dengan hasil sekitar Rp138.000. Jadi untungnya kalian bisa hitung sendiri kan, bakalan banyak banget. Dan ini juga cocok banget untuk segala acara arisan, acara keluarga atau mau dijual. Barangkali teman-teman di sini ada yang sudah kangen dengan jajanan sekolahan yang satu ini. Kalian bisa buat sendiri, cuman modal tepung sekilo hasilnya sudah penuh satu kukusan kayak gini ya. Mantep banget kan, dikocek-kocek kayak gini. Siapa nih yang gak tergoda? Nah, penasaran kan gimana caranya Umi buat? Tonton terus videonya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama saya mau buat bumbu kacangnya dulu. Di sini saya sudah sediakan minyak goreng yang sudah panas. Lalu kita goreng 100 gram kacang tanah. Ini kita goreng sampai kecoklatan dan aromanya mulai harum ya. Untuk menggoreng kacang tanah ini jangan menunggu hingga kecoklatan banget di wajannya. Tapi kalau udah mulai pletek-pletek bunyinya dan aromanya itu udah tercium juga, ini berarti tandanya udah mateng, kacang tanah siap diangkat. Karena proses dari matangnya kacang tanah ketika digoreng itu sampai kacang tanah itu dingin. Jadi jangan menunggu sampai kacang tanahnya coklat banget warnanya ya, karena bisa pahit. Lanjut ada 3 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 8 butir bawang merah, dan 10 buah cabai merah keriting. Ini digoreng sampai bumbunya matang ya. Kalau bumbunya udah mateng, angkat, tiriskan. Lanjut bumbunya langsung saya masukkan ke dalam blender. Karena ini mau saya blender. Kalau mau diulek juga boleh, pastikan benar-benar halus ya kalau diulek. Kemudian beri air secukupnya. Total air yang saya gunakan di sini adalah sebanyak 1500 ml atau sekitar 7,5 gelas blimbing. Ini saya tuang secukupnya aja. Sisanya nanti saya tuang ketika di wajan ya. Blender hingga halus. Hasilnya seperti ini. Kemudian tuang bumbu yang sudah di blender ke dalam wajan. Lalu ini saya tambahkan dengan air lagi tapi nggak ke-record ya. Pokoknya total air yang digunakan itu sebanyak 1500 ml atau sekitar 7,5 sampai 8 gelas blimbing penuh. Ini dimasak sampai mendidih. Kita masak pakai api sedang aja. Nah, setelah bumbu kacangnya mendidih, selanjutnya bisa kita beri dengan 2 sendok teh garam, 70 gram gula merah, 1 sendok teh Royco, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, dan sedikit asam jawa kira-kira 2-3 sendok makan. Lalu ini dimasak menggunakan api kecil aja selama 10-15 menit ya, sambil sesekali diaduk agar bagian bawah nggak gosong.
Nah, setelah dimasak kira-kira 15 menit dengan api kecil, warnanya sudah mulai berubah ya. Airnya juga sudah mulai menyusut. Selanjutnya kita siapkan 40 gram tepung terigu. Tambahkan air secukupnya, kira-kira 200 ml. Aduk hingga tepung terigunya larut, pastikan tidak ada tepung terigu yang bergumpal. Lalu masukkan larutan tepung terigu ke dalam bumbu dan diaduk lagi, diaduk cepat, pastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah ditambahkan dengan larutan tepung terigu, bumbu akan mengental seperti ini ya. Ini tetap terus dimasak selama 10 menit menggunakan api kecil aja. Nah, kalau dirasa emang masih kekentalan, ini boleh ditambahkan air. Jadi untuk tingkat kekentalannya sesuai selera aja, karena semakin encer bumbu akan semakin banyak ya. Nah, setelah selama 10 menit dimasak, ini bumbunya udah mateng, udah tanek. Memasak bumbu harus lama, karena kalau nggak lama nanti bumbunya gampang basi. Cek rasa, kemudian matikan api kompornya dan sisihkan. Selanjutnya saya siapkan 10 buah tahu kopong yang sudah saya potong segitiga seperti ini. Jadi satu tahu itu dibagi dua, maka hasilnya akan menjadi 20 buah tahu. 1/4 kilogram kentang, kupas lalu cuci bersih. Dan ini kentangnya mau saya potong-potong. Untuk potongannya sesuai selera aja. Kalau yang kecil kayak gini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Kalau yang agak besar itu bisa dibagi menjadi 3 sampai 4 sampai 5 bagian ya, atau sesuai selera aja. Silakan disesuaikan dengan harga kentang di tempat masing-masing. Nah, karena ini kan kentangnya bentuknya nggak sama ya, jadi ya kita akalin sendiri gimana pantasnya supaya bisa dijual dengan harga 1000-an ya. Karena kentangnya ini nanti tetap akan kita oles menggunakan adonan dari somai ya. Kemudian saya siapkan kol, ini kira-kira sebanyak 17 lembar, atau kalau ditimbang itu ya nggak nyampe 1/4, mungkin sekitar 100 gram. Bagian dari tulang kol bagian tengah itu sudah aku sisir biar dia tipis. Ada juga yang aku belah kolnya ya, karena kalau kelebaran ini bisa dibelah. Atau kalau yang terlalu kecil ya nggak saya belah lagi, karena mau dijual 1000-an, jadi biar pantas, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Atau disesuaikan dengan harga kol di tempat kalian masing-masing. Kemudian aku siapkan air mendidih, lalu masukkan kolnya. Ini saya rebus kurang lebih selama setengah menit aja, jangan terlalu lama, cukup sampai kolnya itu layu aja. Atau sebenarnya nggak direbus juga nggak apa-apa, cukup direndam menggunakan air mendidih sampai kolnya itu layu, sehingga nanti kalau dibentuk itu kolnya nggak pecah ya. Nah, setelah kira-kira setengah menit, ini saya matikan api kompornya. Lalu saya sediakan baskom yang berisi air keran. Kemudian ambil kolnya dan masukkan ke dalam air. Ini tujuannya agar nanti kolnya itu nggak terlalu lama terendam dengan air panas sehingga dia nggak akan kematangan. Celup-celupkan sampai kolnya sedikit hangat. Kalau kolnya sudah sedikit hangat, ini bisa kita peras. Nah, ini kolnya udah lentur, siap kita bentuk ya. Kita taruh di tempat lain. Dan saya juga sudah sediakan telur rebus sebanyak 4 buah. Ini satu telurnya saya potong menjadi 2 bagian. Untuk adonan somainya, siapkan baskom, kemudian masukkan setengah kilogram tepung terigu, setengah kilogram tepung tapioka. Saya pakai tepung sagu atau tepung kanji yang dijual di warung itu, yang sekilonya harga Rp8.000. 2 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 1 bungkus Royco atau diganti penyedap lain juga boleh, 5
5 siung bawang putih yang diulek halus, 3 batang daun bawang yang dirajang halus. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Untuk bawang putihnya nggak aku aduk ya, biarkan tetap utuh seperti itu, karena nanti mau disiram air panas. Bawang putihnya saya letakkan di tengah-tengah tepung. Lalu tambahkan air mendidih sebanyak 1 liter atau sekitar 5 gelas belimbing penuh. Ini saya tuang pas tepat di atas bawang putihnya, biar nanti bawang putihnya itu bisa tercampur rata dengan tepungnya. Lalu ini diaduk-aduk. Saya masukkan air panasnya itu secara bertahap. Karena ini masih panas, jadi saya sarankan untuk diaduk menggunakan centong ya. Tuang lagi air panasnya dan diaduk-aduk lagi. Diaduk lagi dan ini saya tunggu sampai sedikit hangat, baru nanti akan saya uleni menggunakan tangan. Dan setelah dirasa cukup hangat dan tangan kita juga sudah kuat untuk menguleninya, lanjut ini saya mau uleni pakai tangan. Tips agar ciloknya itu tetap empuk walaupun udah dingin, diuleninya jangan terlalu bertenaga dan juga jangan terlalu lama. Cukup asal tercampur rata, asal menggumpal aja adonannya ya. Kalaupun masih ada tepung yang terlihat putih-putih, belum tercampur semua, belum sampai kalis, itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting kita bentuk adonannya ini sampai menggumpal, sampai dia bisa dibentuk. Jadi nguleninya itu jangan terlalu bertenaga dan jangan terlalu lama. Ini pun saya nguleninya itu juga nggak pakai telapak tangan terlalu lama ya, cuma saya comot-comot pakai jari aja kayak gini sampai dia rata. Jadi kadang-kadang ada mungkin yang buat cilok kok hasilnya keras, bikin sempol kok hasilnya keras. Itu karena nguleninya terlalu lama menggunakan tangan ya. Jadi cukup seperti ini aja nguleninya sampai adonannya udah menggumpal, bisa dibentuk. Dan kalau masih ada putih-putih dari tepungnya yang menempel itu nggak apa-apa, nggak masalah. Saya ambil adonan sedikit, saya sisihkan. Ini nanti untuk olesan dari kentang dan juga telur serta kolnya dan juga tahu. Kemudian kita ambil adonan, bulat-bulatkan, nggak usah terlalu mulus, yang penting dia bentuk bulat aja. Ini saya kira-kira sebanyak 20 gram ya kalau ditimbang, atau sebesar bola bektol itu. Dan ini jadinya sebanyak 68 somai bulat. Ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut saya mau isi tahunya. Ini jangan terlalu banyak, kira-kira setengah sampai 1 sendok teh aja. Sedikit aja ya, karena kan tahunya udah ada modalnya juga. Jadi istilahnya adonan tepungnya ini hanya untuk syarat aja, yang penting ada isian untuk tahunya. Kira-kira seperti ini. Dan untuk kolnya ini juga mau saya isi menggunakan adonan kira-kira setengah sendok teh aja. Lalu kolnya dilipat, digulung seperti ini, dilipat, kemudian kanan kirinya itu juga diselipkan seperti ini. Atau kalau nggak diisi adonan juga bisa, cuman kol gitu aja ya, nggak perlu diisi adonan. Nah kalau kol yang nggak diisi adonan juga cuma dilipat-lipat kayak gini aja, digulung seperti ini. Selanjutnya untuk kentangnya juga mau saya oles menggunakan adonan tepungnya. Nah kita oles kayak gini sedikit aja, kira-kira setengah sampai 1 sendok teh aja. Yang penting bagian atas dari kentang itu tertutup seperti ini ya. Untuk telurnya juga sama, akan saya beri sedikit adonan. Kalau yang telur ini bisa dijual dengan harga Rp2.000 ya teman-teman ya. Karena kan kalau telur utuh itu biasanya kalau di tukang somai itu jualnya 3.000. Tapi kalau dibelah seperti ini terus diberi dengan adonan bisa dijual harga Rp2.000. Jadi untungnya lebih banyak. Lanjut saya siapkan air mendidih, beri sedikit minyak goreng. Lalu kita rebus somai yang bulat.
Ini kita rebus sampai mengapung, sampai matang bagian dalamnya. Ini buatan anak saya, dibuat kayak bentuk jarjit katanya. Nggak boleh dirubah bentuknya. Sesekali boleh diaduk agar bagian bawah itu nggak lengket dan nggak gosong. Nah, kalau somai yang bulat ini udah mengapung, udah gede-gede kayak gini, pastikan udah matang sampai ke bagian dalam, bisa diangkat dan bisa langsung diletakkan di kukusan. Ini saya letakkan di sarangan biar nanti airnya sedikit berkurang. Lanjut saya langsung tuang ke dalam kukusan. Ini belum dimakan aja sudah bisa dipastikan kalau ciloknya beneran empuk. Kemudian kita susun tahunya, kentangnya juga, lalu kolnya, dan telurnya. Selanjutnya ini kita kukus selama 25 menit menggunakan api sedang hingga matang ya. Setelah 25 menit ini somainya udah mateng, siap diangkat. Nah ini dia 130 somai udah mateng, siap untuk dikonsumsi dan siap untuk dijual. Ini modalnya itu nggak nyampe 50.000, hasilnya sebanyak 130 buah. Karena ini ada telur yang dijual dengan harga Rp2.000, jadi hasilnya tuh akan menjadi 138.000 ya kalau dijual semuanya. Selamat mencoba ya. Dan biasanya kalau ada yang beli itu diwadahin dengan plastik seperti ini ya. Kalau anak kecil itu ada yang beli 1, ada yang beli 2. Jadi untuk plastiknya itu satu pak itu isinya 100 buah itu nggak akan habis ya, itu akan sisa. Karena biasanya kan juga ada yang beli harga 5.000, ada yang 10.000, mungkin ada yang 4.000 juga. Tapi jarang banget yang beli 1. Jangan lupa diberi kecap manis juga biar rasanya nambah mantep. Dikocrek-kocrek. Nah jadi deh somai ekonomis jajanan sekolah, jajanan receh yang enak banget. Gimana, penasaran gak ini? Pengen mencoba? Nah kalau disajikan menggunakan piring tuh bisa juga. Biasanya kalau di pasar atau di mamang gerobak itu untuk satu porsi itu bisa diisi 5 sampai 7 ataupun 10 somai. Jadi sesuai selera aja. Kalau dibeli menggunakan piring seperti ini akan lebih ekonomis ya. Kita nggak perlu membeli plastik, cukup dengan mencuci piringnya saja. Jadi hasilnya akan lebih ekonomis lagi. Tata semua dari somainya, somai bulat, somai kentang, somai kol, somai telur dan juga somai tahu. Lalu siram menggunakan bumbu kacang yang super enak banget. Biar lebih mantul jangan lupa diberi dengan perasan jeruk. Boleh jeruk nipis ataupun jeruk sambal. Dan jangan lupa diberi kecap manis biar nambah mantul. Tapi kalau yang nggak suka kecap manis bisa dilewatkan ya. Nah dipotong aja ciloknya udah terasa lembut banget. Ini gak keras sama sekali, sangat empuk dan lembut banget. Ini enak banget, perfect banget rasanya, enak banget. Somainya empuk, lembut, dan yang tahu juga ini bakalan enak banget ya. Nah kalian tim apa nih? Tim somai, apa tim tahu, apa tim kol, apa tim telur, apa tim kentang? Ini ada satu lagi yang kurang, yaitu pare ya. Karena nggak ada jadi saya nggak pakai. Nah teman-teman wajib mencoba resep ini ya. Ini hasilnya melimpah ruah, bisa kalian jadikan untuk acara keluarga, acara arisan ataupun mau dijual, ini bisa banget. Ekonomis, untungnya itu banyak banget. Rasanya seger abis, gurih dari bumbu, aroma enak dari jeruk, dan juga kol yang krenyes-krenyes ini nambah enak banget. Mantep, kalian wajib banget untuk mencoba resep ini, dijamin kalian bakalan ketagihan. Ini yummy banget.
enak. Selamat mencoba ya. Nah, agar video ini lebih bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zedan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.